Aku mulai guys. Jadi sholat isya itu waktunya sampai sepertiga malam terakhir. Tetapi jangan dibiasakan karena sholat isya itu tabiatnya adalah di awal waktu. Sementara sholat tahajud itu di ujung waktu. Jadi kalau ketiduran boleh sih, sah sih sholat isyanya di sepertiga malam terakhir. Tapi tidak boleh dijadikan kebiasaan. Karena kalau dijadikan kebiasaan maka dia akan menjadi lalai ya, nggak boleh. Nah dan nggak boleh teman-teman semua usahakan jangan tidur habis sebelum isya ya. Rasulullah pernah bersabda yakrahun naum qabla al-isya ya, tidak ada tidur sebelum isya. Oke, kirain saja praktek marah, rencana udah gagal marahku, TikToknya tutup nggak jadi aku, padahal baru kemarin aku belajar marah guys. Ustazah gak puasa Yaumul Bid tapi puasa Daud. Oh kalau udah puasa Daud mbak gak usah puasa Yaumul Bid lagi. Ya kalau udah puasa Daud mbak fokus ke puasa Daud aja. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Mbak gak usah puasa Yaumul Bid, mbak gak usah puasa Senin dan Kamis. Mbak fokus puasa Daud aja. Karena puasa Daud itu adalah puasa yang top one di antara ekosistem puasa sunnah ya. Oke, Ustazah kalau sedang sholat nguap hingga bacaannya nggak jelas. Yang penting Al-Fatihahnya jelas. Nguap dalam sholat dia tidak membatalkan sholat, dia cuman makruh saja ya. Nah jadi Rasulullah itu selalu menahan uapannya. Ketika Rasulullah itu sholat ya sampai merah mukanya beliau tahan. Semoga teman-teman juga ditahan ya. Kayaknya teman-teman merah juga deh mukanya kalau lagi nguap ya. Ustazah, oke, iya sama-sama aku juga kangen sama teman-teman semua. Kayaknya harus ngeluarin statement kangen deh biar diem ya. Ustazah, kalau orang hamil bisa puasa kan Zah? Oke, orang hamil bisa puasa nggak sih? Orang hamil tergantung kondisi kesehatannya. Kalau seandainya dia sakit nggak boleh dipaksa karena harus hibzul nafs ya. Dia harus menjaga dirinya ya teman-teman ya. Percaya nggak ya? Ustazah, salawat sambil bawa kereta boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya, ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya. Ustazah, benar nggak kalau wirid di luar tauhid tanpa resiko, tanpa guru resikonya fatal? Nggak fatal kok teman-teman, nggak apa-apa, zikir itu bebas aja kok selagi isinya pujian karena untuk Allah. Live kembali, welcome ya. Ustazah, oke. Kalau mau puasa Senin dan Kamis, wah pertanyaannya udah mulai kayak rudal guys, ntar ya. Kalau mau puasa Senin dan Kamis, udah lewat dah guys, ya udah lewat dah guys ya. Oke, 2 hari seperti 2 tahun. Bener. Tapi aku tetap nyuruh nahan nafas ya guys, 27 tahun. Ustazah, suami pengen berhenti minuman keras tapi hatinya nggak bisa. Nggak apa-apa, itu cuman bagian dari proses pembiasaan aja. Yang namanya kebiasaan buruk dirubah ke yang baik itu switch onnya tetap agak lama. Nggak apa-apa, salah perbaiki, gagal coba lagi. Siap Mbak Oma ya. Ustazah, aku Jumat Minggu ada kerjaan, boleh nggak puasa Yaumul Bid tanggal 13, 14, 15? Puasa Yaumul Bid itu 13, 14, 15 Hijriah ya guys, bukan 14, 15, 16 Masehi. Jadi dia tuh 14, 15, 16 Hijriah. Di bulan September ini tercatat tanggal 6, 7, 8 September ya. Sabtu, Minggu dan Senin. Ini kan Selasa nih guys. Rabu, Kamis, Jumat Maulid Nabi loh. Jangan lupa loh Maulid Nabi. Ya kemudian Sabtu, Minggu, Senin puasa Yaumul Bid. Oke, siap ya. Ustazah, puasa Senin Kamis dimulai dari hari Kamis nggak masalah, is oke. Ustazah, iya kangen juga teman-teman. Ustazah, oke ya, pada ngomong kangen nih guys ya, gimana ceritanya ini guys ya, nggak jadi nih tanya jawab nih ya. Ya udahlah guys, kita kangen-kangenan aja yuk. Ustazah, iya kalau bangun mepet ke subuh, semisalnya 15 menit. 15 menit lagi, lebih utama sholat sunnah atau berzikir? Tahajud dong ya, pokoknya tahajud itu bisa dikerjakan 15 menit sebelum azan subuh ya. Jadi tahajud dulu baru witir ya. Iya sama-sama ya teman-teman semuanya. Oke.
Oke gitu ya teman-teman ya. Jadi boleh sih atau witir aja 1 rakaat cukup. Zikir nantilah bisa setelah subuh ya. Ustazah saya pengen umroh. Nah guys coba tuliskan guys udah libur 2 tahun kan live-nya. Yang udah libur 2 tahun karena TikTok live tutup coba tulis doa ingin berangkat umroh. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung. Kalau lupa, kalau lupa awas, nggak boleh ya. Aku gantung di pohon toge. Coba catatkan teman-teman. Masih ingat ya? Masya Allah ini doanya ya. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam. Ya Allah karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung. Nah itu doanya ya. Oke siap Mbak Legiem ya. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam ya. Oke sebentar ya teman-teman ya. Apa benar sholawat satu-satunya ibadah yang pasti diterima walau kita tidak fokus? Enggak kok. Mayya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, mayya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat baik akan Allah jawab, siapa yang berbuat buruk juga Allah akan jawab ya. Kalau berdoa dengan bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh. Doa pakai bahasa Indonesia boleh, nggak masalah. Pakai bahasa Arab juga boleh, nggak masalah. Kalau teman-teman pun mau berdoa ditulis atau baca buku doa-doa doang juga boleh, nggak jadi masalah kok teman-teman, is okay ya. Nggak jadi masalah ya teman-teman, is okay banget ya. Ustazah sebentar ya, ini dia teman kita udah nulis nih. Nih doa ziarah, Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam ya. Ustazah bolehkah kita batal wudu tapi membaca Al-Quran? Sangat dianjurkan berwudu ya teman-teman, kecuali yang bercampur dengan bahasa Indonesia ya. Ustazah, oke sebentar ya. Ini dibaca 3 kali setiap habis sholat atau di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Ustazah, smoting sah nggak dibawa? Aku udah mulai kencang ya guys, karena pertanyaan udah mulai banyak ya. Oke, boleh nggak smoting dibawa sholat? Smoting itu masalahnya bukan sholatnya, tapi merubah ciptaan Allahnya. Lain kali jangan lagi ya. Ke depan teman-teman perbaiki ya. Bismillah ya. Ke depan perbaiki. Yang lalu udahlah. Yang lalu udahlah berlalu ya. Ke depan kita perbaiki ya guys. Masalahnya bukan sholatnya. Sholatnya tetap sama. Cuma smoting itu merubah takdir mubram. Ustazah sebentar ya. Makan batal wudhu enggak mbak. Makan minum tidak batal wudhu mbak. Kecuali makannya sambil kentut, itu baru batal mbak. Ini maaf ya mbak, tapi ini memang itu penjelasannya sih ya. Jadi mbak makan sambil kentut batal, mbak minum sambil kentut batal. Tapi kalau enggak batal, mbak cukup ambil wudhu terus makan minum sholat enggak masalah mbak, is okay ya. Oke Ustazah, bisa Mbak Riyadi ya. Ustazah, oke sebentar ya. Kalau niat pakai bahasa Indonesia bisa nggak? Niat sholat pakai bahasa Indonesia, niat wudhu pakai bahasa Indonesia, niat tayamum pakai bahasa Indonesia, niat puasa pakai bahasa Indonesia. Boleh nggak jadi masalah, is okay ya. Ustazah, kalau diceritakan kisah baginda Nabi selalu nangis, itu bagus ya. Berarti kita tuliat alaihim zadathum iman. Pelan-pelan Zah kurang fokus jadinya, oke. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ustazah, puasa Daud kalau ada acara boleh nggak dibatalkan? Boleh, nggak jadi masalah. Puasa Daud boleh dibatalkan, besoknya mulai lagi aja. Air bekas diminum kucing najis atau tidak? Tidak ya, air liur kucing tidak najis. Yang najis itu adalah pip dan pupnya. Ustazah, boleh nggak sholawatan sambil scroll TikTok? Jawab, oh terlalu pelan. Iya, oke. Boleh nggak sholawatan sambil scroll TikTok? Jangan ya teman-teman. Saya kasih analogi seperti ini. Pelan kali pula, ya udah aku naikkan lagi giginya. Ya, sholawat sambil scroll TikTok. Teman-teman lagi nemenin suami makan. Dia senang, tapi teman-teman sambil lihat HP. Kira-kira suaminya senang nggak? Enggak dong. Iya kan? Enggak dong ya teman-teman ya. Maka kita sholawat mengingat baginda Nabi sambil main HP. Rasulullah enggak suka. Oke, aman ya teman-teman ya. Siap Mbak Mama Angger. Aku bercanda saja ya.
Ustazah, saya mau puasa Daud Senin, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu nggak puasa, nggak boleh. Teman-teman, perhatikan. Puasa Daud tidak boleh direncanakan. Saya pengen puasa Daud hanya sebulan aja, nggak boleh. Saya pengen puasa Daud Senin, Rabu, Kamis, Jumat aja, nggak boleh. Puasa Daud tuh digas aja guys. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Perkara nanti pengen batal nggak apa-apa. Perkara nanti suaminya meminta batal boleh, tapi dia nggak boleh dikasih batas karena tobi'inya puasa Daud adalah sehari puasa sehari tidak. Tanganku dijahit kena peso, kemudian cara wudhunya karena dokter tidak boleh kena air. Yang bagian kena air itu nggak usah kenain wudhu mbak, nggak apa-apa mbak. Ya misalnya nih aku pernah operasi di jari tanganku yang kena itu nggak usah dibasuh, nggak masalah. Loh kan dia berdarah, darah dan nanah itu najis. Tetapi darah dan nanah itu ketika dia berada pada wilayah sakit, maka dia tidak najis. Dia najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Misalnya aku ada bisul di sini, maka darah dan nanah itu najis. Tapi kalau seandainya dia hanya berada pada wilayah yang sakit itu saja, maka dia najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Kecuali nanahnya pindah ke tempat lain, maka dia najis mutlak. Oke. Ustazah, kapan waktu sholat fajar? Kapan waktu sholat qobliyah subuh? Qobliyah subuh itu adalah fajar, fajar itu adalah qobliyah subuh. Sama aja. Puasa Yaumul Bid kapan zah? Pengumuman puasa Yaumul Bid itu adalah di tanggal 6, 7, 8 September. Yaitu Sabtu, Minggu, dan Senin. Sabtu, Minggu, dan Senin ya. Nah 3 hari ya kita bareng-bareng puasa Yaumul Bid ya. Kecuali yang tidak sholat ya. Nah kecuali yang haid maksudnya. Ya jadi niatnya sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah ya kan. Nanti aku ingatkan di video-video juga ya. Siap Mbak Neni ya. Ustazah sebentar ya. Kalau akikah anak dan suami boleh makan? Boleh. Yang nggak boleh kita makan itu adalah nazar. Nazar ya. Nah adalah nazar. Misalnya nih nazar akikah, nazar kurban itu baru nggak boleh dimakan ya. Tetapi kalau dia cuman akikah dan kurban boleh dimakan ya. Oke, Ustazah, oke gitu ya, sebentar ya. Tidak ada expired Mbak Faiz, tidak ada expired ya. Ustazah, sebentar ya. Semenjak ngikutin live Ustazah, saya selalu puasa Yaumul Bid. Tuh, Masya Allah ya, mantap ya. Memang harus 3 hari ya Zah? Enggak sih, bisa 1 hari, bisa 2 hari, bisa 3 hari. Tapi afdolnya 3 hari ya. Rasulullah pernah bersabda, jangan tinggalkan oleh kalian puasa Yaumul Bid, kemudian sholat witir dan sholat duha. 3 itu ya. 3 itu adalah bagian dari wasiat daripada baginda Nabi. Siap Mbak Saibah ya. Ustazah, kalau puasa Yaumul Bid 2 hari nggak masalah sih, tapi afdolnya adalah 3 hari ya. Ustazah, saya oke bentar ya. Ustazah, saya mau nanya. Saya ingin kalau habis Isya wudhu, tapi selalu gagal karena sering kentut. Maksudnya udah sholat Isya. Kentut ambil wudhu lagi aja. Kan setiap kita ngambil wudhu dosa-dosa kita berguguran pada wilayah yang kita wudhukan ya. Jadi ambil wudhu lagi aja guys, nggak masalah itu ya. Ustazah, kan yang wajib dibasuh dalam wudhu kan cuman muka, tangan, kepala, kaki. Itu aja kan. Muka, tangan, kepala, kaki. Yang penting itu dibasuh kan. Sebentar aja kan ngambil wudhunya. Ustazah, oke sebentar ya. Kalau usia 55 tahun idealnya dikurbankan aja ya teman-teman ya. Dikurbankan aja, tidak diakikahkan gak ada masalah ya. Ustazah, oke, boleh iya nggak apa-apa Mbak Faisa, dia nggak pernah nggak mungkin expired kok, dia asli. Ustazah, bagaimana wudhu saat pakai kaos kaki lengan panjang? Kalau di luar ruangan kita nggak boleh buka kerudung. Jadi madhoharu minha, basuh muka yang tampak, lalu kemudian diusap aja bagian lengan bajunya, kemudian kerudung dan usap sepatu atau kaos kakinya ya. Tapi kan kita jarang kan, rata-rata kita udah apa namanya, rata-rata kan kita udah di dalam ruangan ya. Siap Mbak Legiem, terima kasih ya. Semoga Allah mudahkan ya teman-teman mengamalkan apa yang udah kita pelajari selama ini. Nggak perlu buru-buru untuk belajar, yang penting ada perkembangan setiap harinya ya.
Ustazah, oke, sejak jadi pasukan ustazah nggak tinggal puasa yaumul bid. Wah, pasukan pula guys. Mantap kali kawan ya. Masya Allah ya. Oke, semoga Allah mudahkan ya. Ustazah, hari minggunya acara maulid dan ada acara makan-makan. Lanjut aja puasa nggak apa-apa. Datang ke maulid Nabi itu menuntut ilmu Allah. Tapi makannya kan nggak wajib. Makannya itu mubah. Kalau nggak makan nggak ada masalah sih teman-teman ya. Tapi kalaupun pengen batal juga nggak berdosa karena dia tetap sunnah. Cuman sayang aja sih kalau dibatalkan. Apa orang yang meninggal bisa kurban? Bisa kurban. Suatu ketika ada seorang laki-laki yang menangis dan beliau berkata kepada Rasulullah, "Andaikan mak dan bapakku hidup, dia pasti pengen berkurban." Apa kata Rasulullah? Kau ambil uangnya, kau ambil uangmu dan kau kurbankan atas nama mak dan bapakmu. Boleh, nggak masalah ya. Oke. Duha, puasa yaumul bid dan witir. 3 jangan tinggal ya. Duha, puasa yaumul bid dan sholat witir. 3 wasiat dari baginda Nabi yang kalau bisa kita jangan tinggal ya. Oke, Ustazah, aku pengen puasa yaumul bid tapi selalu haid. Oh, jadwal haid bisa di awal dan akhir bulan. Tapi tidak wilayah afdol lagi ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, udah dia tidak wilayah afdol lagi ya. Tapi boleh ya teman-teman ya. Boleh banget. Ustazah, batal wudhu karena kentut apa harus cebok dulu? Tidak. Ya, tidak. Istinja itu hanya sunnah saja. Ya, jadi tapi kalau batal wudhu yang keluar angin tidak wajib cebok. Tapi kalau keluar cairan cebok. Dan celana itu nggak boleh dipakai lagi. Letakkan di tempat yang tepat ya. Nanti ketemu pula sama orang celana tuh ya. Ustazah, kirim doa kakak tapi namanya diganti setelah nikah. Kirim pakai nama yang mana Zah? Nggak pakai nama pun nggak masalah teman-teman. Nggak pakai nama pun nggak masalah. Kakakku, atukku, ibuku nggak masalah. Oke, kalau wudhu keponakan tidak batal ya. Oke, Ustazah, puasa yaumul bid kapan waktunya? Nanti hari Sabtu. Ini kan Selasa nih kalau nggak salah nih. Besok Rabu tuh. Besok Kamis tuh. Besok lagi Jumat tuh. Jumat tuh maulid Nabi ya guys. Sabtu, Minggu dan Senin 13, 14, 15 Rabiul Awal itu adalah kita puasa yaumul bid ya guys. Oke. Ustazah, oke, siap Mbak Nopitasari. Sama-sama ya. Sekarang udah bisa live lagi kita ya. Ustazah, sebentar ya. Niatnya sengaja aku puasa yaumul bid sunnah atasku karena Allah ya. Oke, Ustazah, puasa yaumul bid boleh 14, 15, 16. Itu hijriah ya Mbak. Sabtu, Minggu, Senin ini Mbak. 6, 7, 8 ya. Oke, dilanjut puasa Senin dan Kamis bagus. Sabtu, Minggu, enggak. Salah. Sabtu, Minggu dan Senin. Seninnya puasa Senin dan Kamis. Jangan niatnya Seninnya puasa yaumul bid. Jadi kalau berbenturan 2 puasa sunnah dalam satu waktu, pasang niat yang mana dia lebih utama ya. Misalnya Senin dan Kamis berbenturan dengan yaumul bid, niatnya adalah yaumul bid ya. Nanti yaumul bid berbenturan dengan nisfu Sya'ban, niatnya nisfu Sya'ban ya. Jadi ambil puasa yang paling limited ya. Ustazah, sholat fardu di rumah, rawatibnya di rumah apakah boleh? Boleh banget kok. Kita boleh kok sholat rawatib di rumah. Misalnya nih qobliyah subuh. Kita baru bangun jam 5, tapi waktu subuhnya masih ada. Bisa kok teman-teman qobliyah subuh dulu, lalu kemudian sholat subuh. Bisa, nggak ada masalah ya. Misalnya nih azan zuhur jam 12.30, teman-teman baru sholat jam 1 siang di rumah. Kan masih ada waktu zuhur, qobliyah zuhur dulu, lalu sholat zuhur, lalu ba'diyah zuhur. It's okay, nggak masalah ya. Ustazah, sebentar ya. Oke, Ustazah, benarkah daging akikah harus langsung dihabiskan? Sebenarnya tidak. Sebenarnya konsepnya bukan harus langsung dihabiskan. Konsepnya adalah daging akikah itu dimakan di hari akikah itu dapat pahala sunnah. Tapi kalau dimakan besoknya itu pahala sunnahnya hilang. Sama dengan beli daging kambing di pasar. Tapi dia halal dimakan. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu ma halallahu lakum. Hai orang-orang beriman, jangan kalian haramkan apa yang telah Allah halalkan kepada kalian. Halal tapi pahala sunnahnya udah hilang. Oke, Ustazah, sebentar. Tahajud 4 rakaat langsung 1 kali salam.
Boleh. Jadi gini, misalnya mau tahajud langsung 1 kali salam 4 rakaat, sholat duha langsung 4 rakaat 1 kali salam, sholat qobliyah zuhur langsung 4 rakaat 1 kali salam, sholat tahajud langsung 4 rakaat 1 kali salam. Boleh, tapi nggak sama kayak sholat fardu. Nah misalnya nih kalau sholat fardu kan kalau sholat zuhur kan ada tahiyat awal tuh. Tapi kalau sholat sunnah 4 rakaat 1 kali salam dia nggak ada tahiyat awal ya guys. Contoh, sengaja aku sholat tahajud 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri guys, rakaat kedua berdiri guys, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Semua sholat sunnah nggak pakai tahiyat awal. Ya, jadi rakaat 1, 2, 3 berdiri. Rakaat keempat cuma ada tahiyat akhir. Dan rakaat 1, 2, 3, dan 4 semuanya pakai ayat pendek. Itulah membedakan sholat fardu dengan sholat sunnah. Oh ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi yang penting gak pakai tahiyat awal gitulah. Sebaiknya perempuan sholat di rumah atau ke masjid. Perempuan tidak diwajibkan ke masjid tapi tidak diharamkan ke masjid. Ada dalil idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzu lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid maka izinkanlah dia. Jadi perempuan tuh boleh ke masjid walaupun tidak diharamkan ke masjid. Lebih afdol yang mana? Lebih afdol berjamaah. Di rumah berjamaah juga bagus, di masjid berjamaah juga bagus. Di masjid sendiri, di rumah berjamaah lebih bagus. Karena pahala 27 derajat itu didapat karena berjamaahnya bukan karena masjidnya. Iya guys, aku live lagi. Semoga Allah ridhoi pertemuan kita terus ya. Udah 3 hari kita nggak nge-live ya. Semoga Allah mudahkan ya. Ustazah kalau sholat sunnah nggak baca ayat pendek gimana? Semua sholat nggak baca ayat pendek nggak apa-apa. Sholat zuhur nggak baca ayat pendek. Sholat asar nggak baca ayat pendek. Sholat subuh nggak baca ayat pendek. Nggak apa-apa. Sholatnya sah. Cuman sayang aja sih kalau nggak baca. Iya kan? Nah mantap ya. Iya dong gitu ya teman-teman ya. Oke boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Yang baru mampir boleh klik foto aku di pojok kiri atas. Follow, aktifkan notifikasi live, lonceng, video dan live-nya. Semoga betah ya belajar di akun ini ya. Ustazah 3 amalan sunnah yang sangat dianjurkan Rasulullah. Itulah dia yang tadi. Ya sholat witir, sholat duha dan kemudian puasa yaumul bid. Sholat witir, sholat duha dan puasa yaumul bid ya. Kayak gitu ya. Ustazah, suami pinjam uang di bank buat usaha itu riba mbak, itu riba. Jangan ya. Jangan mbak, jangan. Kalaupun nanti untung itu gak berkah nanti hartanya. Dan untuk mengganti hutang riba tuh repot mbak. Kadang-kadang profit usaha kita tuh lebih kecil daripada bunga ribanya. Janganlah. Mulailah dari hal yang kecil, dari usaha yang kecil, lama-kelamaan jadi besar. Oke? Sholat oke, gitu ya. Iya Mbak Eni. Ya karena nggak bisa kita kemarin ya live ya karena dilarang ya oleh TikToknya. Oke, apalagi sebentar ya. Ustazah, sebentar. Oke, betul sekali. Ini wasiat Nabi ya. Ustazah, kapan puasa yaumul bid? Gak apa-apa ya guys, kita sabar-sabar aja ya. Karena teman-teman kita banyak silih berganti nih. Puasa yaumul bid itu adalah di tanggal 6, 7, 8. Sabtu, Minggu, dan Senin di bulan ini ya. Sabtu, Minggu, dan Senin di bulan ini ya teman-teman ya. Besok nih Sabtu nih. Sabtu, Minggu, dan Senin kita puasa yaumul bid ya. Ustazah, sebentar ya. Kalau puasa Daud menjalankan puasa yaumul bid nggak usah. Kalau udah Daud tuh Daud aja udah. Ya nggak usah lagi puasa yaumul bid, nggak usah lagi puasa Senin dan Kamis karena puasa yaumul bid itu adalah nomor 1 di puasa Daud itu nomor 1 di antara ekosistem puasa sunnah. Sekali lagi buat teman-teman yang udah terbiasa puasa Daud, fokus ke puasa Daud aja. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Jangan lagi teman-teman berpuasa yang lain. Itu udah paling bagus kok teman-teman ya. Ustazah, oke sebentar. Kalau suami saya nggak mau sholat, disuruh sholat, nggak mau puasa, nggak pernah puasa. Yang penting kita udah mengajak. Khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan sesuai dengan kemampuan bahasanya. Mengajarkan orang, mengajak orang sholat, nggak boleh menyakitinya. Ya niat benar, cara kita salah nanti. Bang, sholat bang. Gak mau bang, neraka kok bang. Jangan ya, mengingatkan orang gak boleh menyakiti. Sama seperti aku dakwah.
Aku ngobrol sama teman-teman. Kalau aku ngingetin teman-teman dengan menyakiti, aku tetap salah. Mengingatkanlah orang tanpa melukai hatinya. Kemudian yang kedua, wajadilhum billati iya ahsan. Ya, kalau dia bantah, bantah dengan bantahan yang baik. Dan yang paling penting adalah wala taqnatu min rahillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Jangan. Suami yang sekarang maksiat bisa jadi suatu ketika menjadi suami yang paling taat. Ingat, tugas kita mengingatkan, bukan menghakimi, menghukumi, memarahi, menyakiti, bukan. Tugas kita cuma mengingatkan, tak boleh menilai orang karena bisa jadi dia suatu ketika lebih taat dibanding kita. Ustazah, sebentar. Apa benar sholawat kepada Rasulullah hanya untuk umat di zaman beliau hidup? Tidak benar ya. Karena ada dalil innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Hai orang-orang sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi. Hai orang-orang beriman, seluruh orang-orang beriman sampai hari kiamat, sallu 'alaihi, bersolawatlah kepada baginda Nabi, wasallimu taslima. Jadi solawat bukan hanya untuk orang yang berada pada masa Nabi termasuk, tetapi juga untuk kita semuanya. Oke, sebentar ya. Oke, kalau sujud sahwi seperti bacaan sujud biasa gimana Ustazah? Menurut Imam Syafi'i boleh sih sujud sahwi baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tapi yang lainnya mengatakan tetap subhana man la yanamu wa la yasu. Hafal aja lah, kan sujud sahwi sedikit aja kok, ya kan? Ustazah, kalau bersentuhan wudhu suami istri batal nggak? Ada 3 pendapat ulama. Ya, Imam Syafi'i mengatakan mutlak batal baik muncul syahwat maupun tidak. Imam Hanafi mengatakan batal kalau muncul syahwat. Maaf. Imam Syafi'i mengatakan batal baik muncul syahwat maupun tidak. Iya Mbak Harningsi ya. Imam Hanafi mengatakan tidak batal sama sekali. Sementara Imam Maliki mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Terserah aja mau pilih yang mana ya. Tapi jangan berubah-ubah. Lagi sayang-sayangnya Imam Hanafi nggak batal. Lagi benci-bencinya Syafi'i aja lah. Don't touch me bang. Jangan sentuh aku bang. Nggak boleh berubah-ubah. Kalau nggak batal berarti nggak batal. Kalau batal berarti batal. Nggak usah berubah-ubah tergantung mood dan perasaan ya. Ustazah, oh kecepatan jawabnya Ustazah. Oh ya, gimana ya? Pertanyaannya kencang banget guys. Ya coba aku pelan-pelanin, maafin ya. Sebentar ya guys, aku pelan-pelanin lagi. Oke. Ustazah, kalau buka puasa ikut azan yang duluan berkumandang di masjid jauh boleh nggak? Boleh. Yang penting udah masuk waktu maghrib. Ustazah, kalau anak akikah orang tua dan kakaknya boleh makan nggak? Boleh. Ustazah, kalau beli HP di pay letter termasuk riba nggak? Tetap riba kalau ada bunganya walaupun kecil. Ustazah, ya kayak gitulah guys. Loyo jadinya guys ya. Mana ceritanya nih? Coba ya aku imbangi ya guys. Ustazah, nggak baca pertanyaanku kalau kayak gitu Zah. Oke. Puasa yaumul bid tapi niatnya kodo. Satu niat satu amal ya. Kalau niatnya kodo aja. Kalau niatnya yaumul bid aja ya. Hayyakuna lillah, hayyakuna lisunnah ya. Maaf cepet-cepet nggak kebaca Maaf jangan cepet-cepet nggak kebaca Yang nggak kebaca itu bukan karena aku yang cepet. Karena teman-teman ngetiknya pakai nafas. Kayaknya nih ngetik nggak pakai jari nih ya. Kayak nafas semua ya. Kok aku pula yang dibilang nggak cepet-cepet, kan tulisannya yang cepet, gimana ceritanya? Ya guys, oke, pokoknya aku yang salah udah. Siap Bu Guru. Ustazah, oke, sebentar. Sudah pakai mukena lalu kesentuh suami batal nggak? Nah yang tadi ya, dia ada beberapa pendapat ulama ya. Ada yang mengatakan batal, baik muncul syahwat maupun tidak, itu adalah Imam Syafi'i. Ada yang mengatakan tidak batal, itu adalah Imam Hanafi. Ada yang mengatakan batal kalau muncul syahwat aja. Jadi terserah mau pilih yang mana.
Ya, kalau teman-teman batal berarti Imam Syafi'i. Kalau bilang tidak batal berarti Imam Hanafi. Kalau bilang batal, kalau muncul syahwat berarti Imam Maliki. Yang mana? Terserah, mau tim Imam Syafi'i boleh, tim Imam Hanafi boleh, tim Imam Maliki juga boleh. Itu ikhtilaful ulama, semuanya benar ya. Ustazah, wudu mandi wajib dengan air pump is okay, nggak masalah ya. Ustazah, bolehkah berdoa minta cepat mati nggak boleh, minta mati nggak boleh, minta sakit nggak boleh ya teman-teman ya. Misalnya teman-teman dengar dari Pak Ustadz kalau kita sakit itu berguguran dosa-dosa kita terus kita minta sakit itu nggak boleh, haram hukumnya ya. Ustazah sebentar ya. Oke, tapi saya dengar kan nggak boleh makan orang tua dan oh nggak benar. Akikah itu boleh dimakan kecuali kalau dia daging nazar. Ya Allah, kalau anak saya lulus PNS, saya akan akikahkan anak terakhir saya. Nazar, itu baru kita nggak boleh makan dagingnya. Tapi kalau sekedar akikah tanpa nazar, itu adalah tetap boleh ya. Oke, siap Mbak Estri ya. Ustazah, oke sebentar ya. Kalau wudhu di kamar mandi yang ada WC-nya nggak masalah. Ustazah, katanya ada doa cebok. Ada. Teman-teman cebok baca doa nggak? Wah kayaknya nggak baca doa nih kalau cebok. Doa cebok itu doanya Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah perbaikilah kemaluanku dari yang keji dan sucikan hatiku dari perkara-perkara munafik. Ya, nah, cebok dibaca ya guys. Nah yang hafal doa cebok boleh dicatat untuk kita sematkan ya. Ustazah kalau soal ini dia doa cebok guys. Cebok jangan ingat masa lalu guys. Baca doa, tutup bibirnya dalam hati. Ya. Nah itu guys ya. Allahumma hasin farji minal fawahish. Itu artinya bagus. Ya Allah perbaikilah kemaluanku dari yang keji dan sucikan hatiku dari perkara-perkara nifak. Ya. Ustazah gitu ya. Oke. Kalau sebentar ya. Sebentar ya guys, kecepatan. Subuh nggak pakai doa kunut, ada pengganti doa pendek. Kunut nggak usah dipaksain. Kunut itu cuma disunahkan oleh Imam Syafi'i dan tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau teman-teman pakai kunut boleh, nggak pakai kunut juga nggak apa-apa guys. Nggak usah pusing, yang penting sholat ya. Oke, Ustazah, saya niatnya kalau ada rezeki mau akikah itu termasuk nazar enggak? Itu keinginan. Kalau nazar itu yang ada syarat. Kalau anakku lahir dengan selamat, aku akan akikah. Kan anakku yang di atas misalnya itu boleh ya. Ustazah sedekah subuh bisa buat Jumat berkah bareng kawan-kawan makan di masjid. Bagus, nggak ada masalah. Sedekah subuh itu guys boleh dikasih traktir makan teman, kasih makan kucing ya, kasih makan kasih orang tua bebas ya. Ustazah, apakah ada batas waktu sholat taubat? Enggak, sholat taubat itu termasuk ekosistem sholat yang bisa dikerjakan kapanpun. Siang dan malam boleh, gak jadi masalah ya. Siang dan malam boleh. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, nanti perbanyak istighfar setiap habis sholat. Karena tujuan dari sholat taubat itu adalah untuk mengampunkan dosa-dosa kita di masa lalu. Ya, jadi perbanyaklah sholat sunat taubat. Dia kayak sholat subuh aja kok teman-teman ya. Itu doa cebok udah aku tuliskan di atas ya. Oke. Ustazah, oke sebentar. Qobliyah subuh itu gimana? Qobliyah subuh itu setelah azan subuh sebelum sholat subuh guys. Setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Ya, sengaja aku sholat qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Siap Mbak Farida. Sengaja aku qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, siap Mbak S ya, sebentar ya. Sholat tahajud sebaiknya jam berapa? Jadi gini Mbak, malam itu kan dibagi 3 Mbak ceritanya. Habis Isya sampai jam 11 malam sepertiga malam pertama. Jam 11 malam sampai jam 2 malam sepertiga malam kedua. Jam 2 malam sampai azan subuh sepertiga malam ketiga. Jadi afdolnya tahajud itu sepertiga malam ketiga. Jam 2 malam sampai azan subuh.
Ya siap Singapura, Jubal, mantap ya. Tapi ya, jam 10 boleh, jam 12 boleh nggak masalah, yang penting tidur dulu usahakan ya. Ustazah sebentar ya, tanam benang haram ya Mbak, nggak boleh ya. Kalau udah telanjur nggak apa-apa, yang lalu biarlah berlalu ya. Ustazah, saya banyak dosa. Nggak apa-apa teman-teman ya. Nggak apa-apa, kan masa lalu ya. Sadar banyak dosa itu nggak apa-apa. Nggak masalah. Yang penting kita ke depan lebih baik. Al-insan fi mahalil khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Tidak ada orang baik yang tidak punya masa lalu yang buruk. Dan tak ada orang buruk yang tidak memiliki masa depan yang baik. Semua kita berhak menjadi lebih baik kok. Nggak usah khawatir, yang penting belajar terus lebih baik. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampunkan semua dosa-dosa kita. Bahkan Allah itu juga suka dengan orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka dengan orang-orang yang menyadari diri, pengen bertaubat, enggak ada masalah ya. Sulam bibir nggak boleh ya, ke depan jangan lagi ya. Ustazah, painan mantap ya, sebentar. Ustazah, sebentar, saya sholat tahajud pas rokaat kedua, sebentar. Pas rokaat kedua azan subuh. Dilanjutkan atau stop? Sebenarnya stop nggak masalah, karena itu udah habis waktunya ya. Ustazah, oke. Zikir itu sebaiknya dilakukan setelah sholat fardu atau sholat sunnah. Kedua-duanya bagus. Ba'dal maktubah. Ya, setelah sholat fardu bagus banget teman-teman zikir ya. Ustazah, sebentar ya. Sholat tahajud 4 rakaat 1 kali salam boleh nggak? Aku ulang lagi ya guys. Sholat tahajud 4 rakaat 1 kali salam. Sholat duha 4 rakaat 1 kali salam. Qobliyah zuhur 4 rakaat 1 kali salam. Ya, kemudian sholat duha 4 rakaat 1 kali salam. Sholat hajat 4 rakaat 1 kali salam. Boleh, tapi nggak pakai tahiyat awal ya. Supaya dia berbeda dengan sholat fardu. Kalau sholat zuhur 4 rakaat 1 kali salam kan pakai tahiyat awal tuh. Kalau sholat sunnah nggak pakai tahiyat awal ya. Jadi rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Ya, jadi nggak ada sholat sunnah yang pakai tahiyat awal ya. Jadi rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya baca ayat pendek ya. Oke, nah teman-teman yang baru mampir boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol lonceng, live dan videonya ya. Supaya kita bisa belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, sebentar ya. Oke, arti jawaban azan subuh. As-sholatu khairum minan naum, sodaqata wa barorta. Itu ya. Oke, jadi kalau azan subuh jawabannya adalah sodaqata wa barorta. Apa artinya? Ya, adalah haula wala quwata illa billah. Sodaqata wa barorta ya. Sebentar ya guys. Jatuh dia teman-teman. Sebentar ya guys, ada drama sedikit. Sodaqata wa barorta artinya apa? Kami menyaksikan dan kami membenarkan. Bentar ya guys. Wah ini. Oke, sebentar. Itulah makanya teman-teman tuh jangan cepet-cepet kali komennya sampai tongsisku pun tumbang karena teman-teman. Kok jadi teman-teman yang salah ya? Habisnya ngetiknya kayak demo. Dah. Mana ceritanya? Ya, sodaqata wa barorta. Ya, artinya adalah kami membenar. Ini dia ya jawaban dari azan subuh ya. Sodaqata wa barorta ya. Iya Mbak Raisya. Itu ya, sodaqata wa barorta. Tuh kan? Tuh ngetiknya guys cepet kali sampai tongsisku pun galau ya guys. Oke, 3 hari 3 hari ngumpulkan pertanyaan Zah. Oke, gitu ya. Ustazah, oke sebentar. Kalau dalam perjalanan lalu tanpa sholat gak ganti celana dalam itu gimana? Jadi begini, kalau teman-teman sholat di perjalanan yang penting tidak keputihan. Tapi saran aku kalaupun gak diganti celananya gak usah lagi dipakai. Ya nanti disimpan aja, nggak boleh kok sholat nggak pakai daleman ya.
Iya betul sekali ya. Sampai bingung tongsisnya ya. Semoga teman-teman yang bertanya ini semuanya rindu surga dan ahlu surga. Semua yang bertanya ini pasti ingin lebih baik insya Allah ya. Semoga Allah mudahkan. Ustazah, alhamdulillah akhirnya live. Siap Mbak Deliana, mantap ya Mbak Deliana ya. Masya Allah ya. Oke, Ustazah sebentar ya. Memejamkan mata saat sholat makruh ya Mbak. Nggak boleh ya. Jadi kalau teman-teman sholat tuh kan suka gini ya. Itu makruh, Allah nggak suka. Tapi sholatnya sah. Sholatnya sah. Jadi sholat itu buka mata, buka bibirnya. Sampai kapan? Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita ya. Oke, Ustazah sebentar ya. Iya Mbak Hartono ya. Eh Oke, kalau ngantuk gimana Zah? Ngantuk juga makruh Mbak. Ngantuk dalam sholat itu juga makruh. Jadi boleh dibenarkan dulu, dibenarkan aja dulu wudhunya biar nggak ngantuk. Hilang dulu sekejap ngantuknya itu jauh lebih baik ya. Ustazah mandi junub dengan mandi haid sama nggak? Sama kok, semuanya mandi wajib. Jadi mandi wajib itu ada yang mandi junub, kemudian termasuk mandi haid, kemudian mandi nifas. Itu sama aja caranya ya. Oke, iya Mbak Dorli ya. Ustazah, apakah kita harus selalu berzikir setiap waktu? Tidak harus, zikir itu sunnah. Boleh aja kok kita itu zikir sambil baring ya. Alladzina dzkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard ya. Ya Allah, kita boleh zikir saat tegak, duduk dan berbaring ya. Ustazah, rumus cantik kayak Ustazah. Oh, nggak ada doanya Mbak. Kalaupun ada nggak aku kasih biar nggak banyak sainganku pula ya. Ustazah, oke. Sebentar ya. Jika udah terlanjur pinjam uang di bank, bagaimana cara nebus dosanya ya? Jadi begini. Kalau ada aset, jual asetnya untuk membayar hutang ribanya. Kemudian yang kedua, kalaupun tidak, kerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit supaya bisa membayar hutang ribanya, tabung. Atau yang ketiga, yaitu minimal jangan telat membayarnya. Kalau Mbak telat, nanti makin banyak ribanya. Aku doakan teman-teman nih yang masih punya hutang riba, Allah lunaskan secepat-cepatnya ya. Jangan lupa doa pelunas hutang. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak ya. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dengan yang haram, dan kayakan aku. Nah, itu doa pengen kaya juga guys. Dengan kepertolonganmu agar aku tidak meminta kepada selain engkau ya. Nah ini doanya. Ustazah tolong jelaskan sholat hajat. Boleh sholat hajat ya. Oke teman-teman fokus, tahan nafasnya 72 tahun. Aku mau jelaskan tentang sholat sunnah yang bisa dilakukan kapanpun. 24 jam bisa ya, pelan-pelan ya. Pertama sholat taubat, yang kedua sholat hajat, yang ketiga istikharah, yang keempat sholat wudhu, yang kelima tahiyatul masjid. 5 dia, 5 jenis sholat ini bisa 24 jam. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Caranya gimana ini? Caranya kayak sholat subuh aja. Bedanya apa? Bedanya cuma niatnya doang. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat istikharah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ini gak perlu bingung lagi guys. Saja sholat taubat tuh kapan? Sholat hajat tuh kapan? Gak usah bingung. Itu bisa 24 jam guys. Ya, taubat, hajat, wudhu, istikharah, tahiyatul masjid. Urutannya bebas. Mau sholat wudhu duluan boleh nggak juga nggak apa-apa. Sholat wudhu itu kan bisa dilakukan Mbak Dian. Sholat wudhu itu kan bisa dilakukan selagi kita masih ada wudhu ya teman-teman ya. Tapi nggak boleh di 3 waktu haram ya. Yaitu habis subuh, habis asar dan sebelum zuhur.
Oke, pakai kunut? Enggak pakai kunut, enggak pakai kunut. Dia kayak sholat sunnah aja, kayak sholat subuh 2 rakaat tanpa kunut, guys. Gini, guys, pokoknya seluruh jenis sholat sunnah kalau 2 rakaat tuh kayak sholat subuh aja. Gak ada bedanya, segampang itu. Niatnya doang yang beda. Sholat sunat duha, sengaja aku sholat sunat duha. 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak gitu guys, itu aja. Dia kayak sholat subuh aja. Bolehkah witir dikerjakan setelah isya? Boleh teman-teman. Misalnya nih sholat isya dulu. Lalu kemudian ba'diyah isya. Ya, lalu kemudian witir. Boleh. Tengah malam tahajud boleh nggak? Boleh. Lalu kemudian witir lagi. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena witir cuma boleh 1 kali. Kalau tahajud boleh berkali-kali guys. Habis isya tidur terbangun tahajud. Habis itu tidur lagi teringat masa lalu. Tidur gak enak terbangun lagi tahajud lagi. Tidur lagi teringat masa depan yang tak pasti. Bangun lagi tahajud lagi. Boleh. Kalau tahajud boleh berkali-kali. Tapi kalau witir jangan kawan. Oke? 1 kali aja ya. Ustazah pakai kontak lens kah? Enggak pakai kontak lens aku. Ya, Ustazah, bagaimana caranya melakukan sholat sunat taubat? Semuanya kayak sholat subuh. Sholat sunat taubat itu kayak sholat subuh. Pokoknya mbak, sholat sunnah 2 rakaat kayak sholat subuh aja. Yang membedakan cuma niat saja. Ya, sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke, gitu ya. Oke, dah. Ustazah, sebentar ya. Kalau iya Mbak Farida diceritakan soal baginda Nabi kita nangis, itu bagus, nggak masalah ya. Ustazah, apa betul di Masjidil Haram tidak ada larangan waktu sholat? Tetap ada Mbak, tetap ada ya. Ustazah, boleh nggak puasa Yaumul Bid dimulai hari Senin? Carilah waktu yang paling afdol yaitu Sabtu, Minggu, dan Senin ya. Oke gitu ya. Mbak Kang Mursi, ada Mbak sholat yang bisa dilakukan 24 jam Kang Mursi. Kecuali habis subuh, habis asar, dan sebelum zuhur Kang Mursi ya. Karena itu jadwal haram sholat Kang ya. Ustazah, sebentar ya. Oke, sama-sama Mbak Novia. Terima kasih ya guys. Ustazah, sholat duha jam 6.30 boleh nggak? Nah ini nih. Kalau jadwal sholat aku nggak bisa sampaikan karena kita itu di daerah yang berbeda. Walaupun kita merasa dekat. Nah capcus ya. Tapi daerah kita beda guys. Ya kayaknya di Jawa Timur duha udah bisa 6.30. Tapi di tempatku belum lah. Ya jadi kita sepakat ya cari jadwal sholat di wilayah masing-masing ya guys. Oke ya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Bolehkah sholat witir dilakukan 1 rakaat aja? Bagus, yang penting konsisten. Allah itu lebih suka amalan yang sedikit, yang biasa aja tapi terus. Daripada banyak tapi putus. Mbak Tini Dartini, maafin aku ya guys kalau nggak kebaca ya. Mbak Tini Dartini ya. Kita tiap hari kok teman-teman ya. Video juga beredar, kita live tiap hari. Nggak terbaca hari ini, insya Allah kebaca besok ya. Maafin aku yang nggak kebaca ya. Ustazah, puasa Yaumul Bid kapan? Sabtu Mbak. Sabtu ya. Ini kan Selasa nih. Kemudian Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu, Minggu, dan Senin ya. Puasa Yaumul Bid ya. Sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Siap Mbak Vina ya. Sholat jenazah takbir dan 3 dan 4 bolehkah baca doa sendiri pakai bahasa Indonesia? Nggak bakal sempet Mbak. Sebentar itu Allahumma fillaha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Udah takbir lagi imamnya tuh. Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftimna ba'daha gitu. Jadi nggak bakal sempat Mbak. Nggak usah, nggak apa-apa Mbak ya. Ikuti aja imam ya Mbak. Ustazah, oke. Kemana aja selama ini tidak live? Oh, kemana aja? Nah, TikToknya kan nggak bisa live 3 hari ya guys. Nah sekarang alhamdulillah udah bisa ya. Ustazah, sholat duha jam 10 bagus. Bisa kok ya, bisa. Sholat duha jam 10 bisa teman-teman ya. Gitu ya. Oke. Gitu ya. Ustazah, oke. BPJS nggak masalah karena dia fasilitas pemerintah ya. Ustazah kok mulai nggak konsisten, nggak live? Astagfirullahaladzim. Iya, kayak mana cara jawabnya guys? Bukan nggak konsisten guys, tapi TikToknya ditutup guys. Ya live-nya ya guys, selama 3 hari. Mak, kena kritik guys. Ustazah mulai nggak konsisten. Minta ampun kawan, siap.
Ustazah, oke sebentar ya. Apakah penyakit yang nggak sembuh-sembuh, apakah penyakit yang nggak sembuh-sembuh bisa dari kiriman goib? Ya dong, sihir itu ada dong. Sihir itu ada guys ya. Sihir itu ada. Makanya kita selalu berlindung kepada Allah, wa min syarrin nafasati fil uqad ya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan wanita penyihir dalam ikatan bukhul ya. Jadi sihir itu ada ya, teman-teman ya. Jadi kena marah nggak tuh? Sihir itu ada ya, teman-teman. Makanya kalau teman-teman mimpi buruk terus, badan sakit-sakit di wilayah tertentu, di jam tertentu, bayinya suka nangis atau suka bertengkar suami istri, usaha yang tadinya mantap kemudian mendadak bangkrut, coba deh teman-teman lakukan ruqyah secara mandiri. Teman-teman boleh ambil wudhu, lalu pakai mukena, ya, kemudian ambil air putih, letakkan di depan sejadah, baca ayat ruqyah. Ya, baca ayat ruqyah. Ayatnya apa? Yaitu Al-Baqarah 1-5, kemudian Al-Baqarah 284 sampai 286, kemudian ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah. Udah itu aja. Setelah itu airnya diminum untuk ruqyah mandiri ya. Iya Mbak Nana nggak konsisten ya. Aku mau madu Zah, siap ya, nanti jam 9 ya. Untuk teman-teman yang udah heboh dengan madu, udah banyak banget DM pengen beli madu tapi kita nggak bisa live ya. Oke. Atau coba ketikan doa ruqyah guys, yang udah expired itu manusianya yang udah senior coba ketikan doa ruqyah, ayat-ayat ruqyah guys. Ayat-ayat ruqyah Al-Baqarah, coba diulang teman-teman, ditunggu ya, teman-teman kita bakal nulis. Nah ini nih ya, ini dia ruqyahnya ya, coba teman-teman klik cus, apa namanya itu guys, screen recorder guys. Al-Fatihah, Al-Baqarah 1-5, Al-Baqarah 284 sampai 286, ayat kursi dan 3 kul. 3 kul ini adalah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Lalu airnya ditiup dan diminum ya. Nah airnya ditiup dan diminum ya, screenshot aja guys, SS. Nah ya kan. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke Masya Allah ya. Oke Ustazah, oke sebentar ya. Kalau satu kali aja ditiupnya, jangan 70 kali guys, satu kali aja. Ambil wudhu, lalu kemudian pakai pakaian yang tidak mencolok, pakai mukena, lalu air di depan, baca ayat ruqyah 1 kali aja. Ayat ruqyahnya 1 kali cukup, 3 kali boleh ya kan. Al-Baqarah 1-5, Al-Baqarah 284 sampai 286, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Fatihah. Kayak gitu. Berapa kali ditiup? 1 kali, jangan 70 kali guys ya. Nah, lalu ditiup lalu diminum. Itu ruqyah mandiri, lakukan aja tiap hari ya. Masya Allah ya guys. Mantap ya. Puasa hari kelahiran anak itu tidak masyhur ya. Teman-teman fokus aja ke puasa-puasa yang masyhur, Yaumul Bid kayak gitu ya. Kemudian puasa Yaumul Bid kayak, kemudian puasa Senin dan Kamis kayak, Sabtu, Minggu dan Selasa ya. Siap Mbak Mande, Mbak Bes ya. Oke guys, aku mulai ya teman-teman ya. Aku mulai ya guys, Masya Allah. Ustazah, saya pengen hijrah, caranya biar semangat buat ibadah. Nggak perlu semangat-semangat betul, yang penting kerjakan ya. Jadi gini guys, semangat itu nggak bakal lama guys. Semangat itu nggak bakal terus menemani kita. Semangat itu cuman sebentar, selebihnya adalah tanggung jawab dan konsisten. Karena kalau kita mengandalkan sesuatu pada semangat, nggak bakal bisa. Sebentar dia hilang, sejam, 2 jam, sehari, 2 hari dia hilang. Jadi malas itu nggak apa-apa ya Mbak, yang penting tetap kerjakan. Apakah aku nggak pernah malas? Aku malas juga sih. Cuma tetap aku kerjakan, walaupun ritme kemalasannya nggak lama ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jangan mengandalkan sesuatu pada semangat. Semangat itu nggak bakal lama, bahkan banyak semangat itu menghancurkan kita. Mahasiswaku ujian skripsi, semangat di awal, selesai sampai bab 5, pas dicoret-coret dia nggak datang lagi. Kemana kamu nggak datang lagi? Lagi nggak semangat Bu? Nggak bisa. Jadi kerjakan sesuatu karena tanggung jawab. Ibadah itu tanggung jawab kita kepada Allah. Jadi usahakan kita fokus kepada konsisten aja ya. Kalau sedekah subuh saya niatkan untuk almarhum Bapak, nggak masalah. Lebih tepatnya bukan diniatkan tapi didoakan. Niatnya untuk Allah. Nah, kita juga mendoakan pahalanya untuk almarhum Bapak, untuk almarhum Ibu dan seterusnya. Oke ya.
Oke gitu ya. Nah jadi kayak gitu caranya. Malas tuh nggak apa-apa Mbak, yang penting, apa namanya, dikerjakan. Oke, Ustazah, apa hukumnya suami nyimpan sesuatu di HP-nya, HP dikunci, sedangkan suami udah tua? Sebenarnya kalau nggak ada masalah, coba teman-teman tenang dulu aja. Sampai ada keanehan dari dia, baru kita observasi. Kita nggak boleh suuzon, nggak boleh buruk sangka ketika faktanya belum ada. Tapi kalau faktanya udah ada, barulah kita boleh mencari fakta. Ya, contoh, polisi itu nangkep kalau udah ada laporan. Intel itu memata-matai kalau udah ada laporan. Tapi kalau kita kok bisa, kenapa dia, itu nanti suuzon. Jangan, wala tajassasu. Ya, jangan memata-matai, wala yaktab ba'dukum ba'da, jangan cari-cari salah orang. Kecuali kalau udah ada fakta nih, teman kita bilang, suami kamu kemarin nongkrong loh di situ, baru tuh pelan-pelan kita observasi. Ya, hati-hati setan itu ada, nggak usah suuzon. Nanti seandainya udah ada ketemu faktanya, observasi baru boleh dilihat handphonenya ya. Ustazah, semangat ya teman-teman ya, Masya Allah. Istri rajin sholat, tapi suami ngasih nafkah uang nggak halal. Apakah sholatnya diterima? Sholatnya tetap diterima. Tapi istri yang tahu suaminya nafkahnya nggak halal, harus istrinya bertanggung jawab mengingatkan. Nggak boleh dibiarkan. Idza ra'al munkar falyughayyir. Kalau melihat kemungkaran, ubah kemungkaran itu. Nggak boleh kita diamkan. Tapi sholatnya sah, sholatnya nggak masalah ya. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, siapa yang berbuat baik Allah balas. Siapa yang berbuat buruk Allah balas ya. Tetapi tidak ada kaitan dengan hal yang lain ya, kecuali yang saling berkaitan. Contoh, Ustazah, wudhu saya nggak sah nggak sholat saya? Nah itu tentu tidak sah, karena wudhu itu adalah syarat untuk sholat. Oke. SS semangat banget Za, siap ya, siap Mbak Desca, aman aja ya. Sedekah subuh diberikan kepada ibu boleh. Sedekah subuh itu nih dari TikTok tutup 30 tahun, muncul lagi sedekah subuh lagi ya, Masya Allah. Nggak apa-apa, sedekah subuh ini harus terjawab nih, biar teramalkan ya. Jadi kalau teman-teman sedekah subuh boleh dikasih ke ibu, boleh dikasih ke anak, boleh dikasih ke orang tua, tak termakan teman, bebas. Sedekah subuh itu yang penting untuk orang lain. Niatnya karena Allah, nggak boleh ngelanggar syariat. Ya, artinya uangnya harus uang halal ya. 3 hari weh, bukan 30 tahun. Oh iya. Ustazah, kalau mau pergi 82 kilogram, 82 kilometer, Oma, pagi-pagi Oma udah bikin lucu. 82 kilogram, kilometer, Oma. Udah haid belum, Oma? Berangkat apa boleh jamaah maghrib di rumah, Ustazah? Usahakan jangan di rumah ya, Ma. Keluar dulu ya, Ma. Baru Oma melakukan jamaah ya. Oke. Nah, 82 belum bisa, Ma. Minimal 85 atau 89 ya, Oma. Oke, Ustazah. Oke, Mbak Dewi Tia. Dada aja Mbak Dewi Tia nih. Aman, Mbak. Nggak kebaca aja tuh ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Sebentar. Oke, jangan suruh haid Zah. Iya Mbak Bes. 85 kilometer. Tambahin aja mah. Rumahnya di mana ya. Oke, siap ya. Jadi kalau bisa keluar dulu mah, jangan di rumah ya mah. Oke, Ustazah, kalau sholat sunnah langsung baca Al-Fatihah, sholatnya sah nggak? Sholat wajib pun langsung baca Al-Fatihah sah aja. Ya, sholat wajib pun langsung baca Al-Fatihah sah aja. Iftitah nggak wajib, iftitah sunnah. Cuman sayang kalau nggak dikerjakan. Ustazah, sedekah subuh dikumpulin, tapi suami kerjanya dari harta warisan anak yang kerja, gimana? Sedekah subuh dikumpulin tapi suami, oh nggak apa-apa Mbak Ningsi, yang penting kan itu penghasilan suaminya, mau dia kerja di perusahaan bapaknya, di warisan anaknya, bebas aja. Saya selalu nunggu Ustazah, siap-siap Bunda Ayah, aktifkan aja notifikasinya, kita live tiap hari guys ya. Ustazah, mahar seperangkat alat sholat hukumnya gimana? Sholatnya masih bolong-bolong, nggak ada hubungan. Ya, secara hukum maharnya tetap dipakai aja. Sholatnya bolong-bolong itu tetap dia berdosa. Jadi nggak ada hubungan mahar dengan mukena ya. Sebenarnya mukena itu dijadikan mahar sebagai motivasi ya. Nah, sebagai motivasi orang untuk istrinya bisa sholat, istrinya bisa lebih taat ya. Siap Mbak Dorli ya. Oke, iya benar. Ustazah, jadi nggak ada problem ya. Itu nggak ada hubungannya sama sekali ya. Ustazah, bayar fidyah sebentar ya. Bayar fidyah apa puasa yang kurang wajib dikodo nggak karena posisi lagi sakit. Jadi Mbak, kalau sakit Mbak itu ada kemungkinan sembuhnya.
ada harapan sembuhnya, Mbak nggak boleh kok nggak boleh fidyah, tetap harus qada. Orang yang fidyah itu adalah kalau sakitnya tidak ada harapan sembuh atau setiap puasa dia sakit. Iya, setiap puasa dia pingsan, setiap puasa dia mimisan, baru tuh dia bisa, fidyah. Tapi selagi dia masih ada harapan sembuh, dia tetap harus qada ya. Selagi dia sembuh gitu kan ya. Oke, gitu ya. Tetap harus ya. Jadi qada ya, jangan cepet-cepet fidyah. Oke, apakah ngasih bekal anak termasuk sedekah? Iya dong, seseorang suami menafkahi istrinya juga bagian dari sedekah. Bolehkah sedekah subuh di ataskan nama suami yang meninggal? Boleh. Atau kita aja yang sedekah, nggak apa-apa. Kita doakan, ya Allah saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan suamiku. Berhenti malaikat menyiksanya. Ringanlah siksa kuburnya. Orang tuaku sehatkan, anak aku taatkan, dan seterusnya. Ya. Oke, Ustazah, oke sebentar ya. Kalau oke sebentar, boleh udah sedekah subuh sama anak udah ya. Nah, terus kalau teman-teman sedekah jangan lupa berdoa. Doanya adalah Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Ya Allah terimalah dariku ya. Lalu kemudian doakan tuh untuk suami yang meninggal. Sholat Isya jam 3 karena ketiduran. Tiba-tiba kita haid, apakah qada? Kalau seandainya sebentar ya, ketiduran dia sebelum Isya, tiba-tiba haid qada. Karena harusnya dia masih sholat Isya ya, harusnya dia masih sholat Isya. Jadi teman-teman yang biasa sedekahnya itu nggak pakai doa, coba mulai sekarang doa. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Ya, Ustazah akhir-akhir ini malah sholat. Kenapa ya? Apa solusinya? Solusinya adalah sholat. Malas itu nggak apa-apa. Seperti yang aku bilang tadi di awal, malas itu nggak apa-apa. Yang penting tetap dikerjakan. Yang penting tetap dikerjakan. Semua teman-teman yang ngetik ini semua punya rasa malas. Cuma tetap kita kerjakan. Ya kan? Nah aku juga punya rasa malas. Tapi tetap aku kerjakan. Oke? Nah jadi hal iman yazid wa yangkus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kalau dia naik, kerjakan. Kalau dia turun, paksakan. Ya. Puasa yaumul bid tapi nggak puasa Senin dan Kamis nggak masalah, nggak masalah. Yang namanya sunnah tetap sunnah ya. Oke, kok tahu Zah? Iya, semua orang punya rasa malas. Mau dia kiai, mau dia ulama juga punya rasa malas ya. Hanya kerjakan ya. Malas itu biasa. Oke, Ustazah, oke puasa kodo di hari Senin Kamis boleh tapi niatnya satu aja. Kalau kodo aja, kalau Senin Kamis aja gitu ya. Jadi niatnya satu aja ya teman-teman ya. Ustazah, kalau suami tidak memberikan nafkah untuk belanja, bagaimana ya Ustazah? Minta Mbak, meminta uang nafkah kepada suami itu bukan karena kita sekedar materialistis, tapi menghindarkan suami dari dosa. Karena seorang suami harus menafkahi istrinya. Kalau enggak dia berdosa. Saking wajibnya menafkahi istri, suami yang belum berpenghasilan maka dimakruhkan menikah. Jadi lebih bagus dia tahan dulu nafsu syahwatnya dengan berpuasa dan berolahraga. Ya lebih bagus dia tahan. Nah jadi sebentar ya teman-teman. Jadi dia mesti menafkahi walaupun istrinya mapan ya. Oke, nah simpanan emas zakatnya berapa? Kalau udah 85 gram emas baru zakat ya. Kalau belum 85 gram tidak usah zakat ya. Oke, materi sholat jamaah kapan Bu? Sholat jamaah biasanya aku sampaikan di ceramah-ceramahnya aku. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir klik aja tuh foto yang ada di pojok kiri atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar di akun ini bareng-bareng ya. Oke, gitu ya. Suami saya tidak ngasih nafkah sudah lama. Kalau Mbak ridho, aman. Kalau Mbak nggak ridho, suami Mbak berdosa. Ya, selama dia nggak ridho, Mbak nggak ridho, maka selama itu pula suami Mbak juga akan berdosa. Ya, oke. Nah, makanya suami tidak menafkahi adalah salah satu cara, ya, salah satu cara untuk perempuan tuh dibolehkan menggugat. Tapi aku nggak nyaranin. Karena begini, ketika suami tidak menafkahi, akhirnya kita sebel, kita nggak melayani, kita juga dosa. Suami tidak menafkahi, kita akhirnya melawan, kita juga dosa. Ya kan? Jadi kalau ridho lanjutkan. Kalau nggak ridho, salah satu cara yang membolehkan gugat adalah
tidak menafkahi. Kecuali teman-teman ridho itu bagus ya. Apa boleh setelah Isya lanjut sholat witir 1 rakaat? Boleh, tapi ba'diyah Isya dulu. Sholat Isya dulu, lalu ba'diyah Isya baru witir. Ba'diyah Isya jangan ditinggalkan, karena ba'diyah Isya itu sunnah muakkad ya. Husnuzah, oke, kalau buat cukur rambut dalam surau boleh, nggak masalah ya. Kalau hutang puasa tidak tahu jumlahnya karena lahiran 1 sampai 3 tahun dan sudah bayar fidyah. Kalau sudah bayar fidyah sudah ya. Ustazah, kalau suami sudah pensiun gimana Ustazah? Kalau dia udah pensiun itu jelas bahwa dia pernah menafkahi, ridho aja lah ya, kan udah dipersiapkan sebelum pensiun kan. Ustazah, oke sebentar. Oke, sholat jamak di masjid tiba-tiba ada yang nempuk pundak kita, bersuara aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Otomatis kita jadi imamnya, nanti dia menyesuaikan rakaat kita. Kalau dia kurang dia nambah lagi setelah kita salam. Berapa bayar fidyah Zah? Bayar fidyah itu sekitar 2 mud, 1,4 kilogram beras per harinya. Untuk mengganti berapa hari kita nggak berpuasa. Misalnya nih ada orang tua kita yang tidak mungkin lagi dia berpuasa di bulan Ramadan, tapi akalnya masih sempurna, maka dia boleh bayar fidyah sebanyak 1,4 kilogram beras per harinya. Ya, kali berapa hari dia tidak berpuasa, kasih ke fakir dan miskin. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin kerja tapi uangnya nggak cukup ya. Oke, sejak masuk grup Ustazah konsisten sedekah subuh. Masya Allah ya, sejak masuk live konsisten sedekah subuh. Pasti berbeda nanti nasibnya insya Allah. Semoga Allah mudahkan ya. Ustazah merayakan maulid Nabi pada ekonomi pas-pasan karena kecintaan kepada Rasulullah. Nggak apa-apa, yang penting tidak dipaksakan ya. Karena sebenarnya maulid Nabi itu diisi dengan dakwah, sholawat, itu cukup kok ya. Ustazah, kalau suami tidak menafkahi istri, maka suami tiba-tiba nikah gimana? Ini pilihan Mbak. Kalau Mbak ridho alhamdulillah, kalau Mbak ridho ya Mbak boleh mengakhirinya. Ya gitu ya. Intinya guys, rumah tangga ini adalah bagaimana di dalam rumah tangga itu kita mendatangkan ibadah. Tapi kalau dalam rumah tangga itu isinya dosa semua, suami selingkuh, kita tidak menafkahi batin, suami selingkuh akhirnya kita marah, dia menghina, kita mencaci, isinya dosa, lebih baik diakhiri. Tapi kalau masih bisa sabar dan menjadikan ajang itu untuk melakukan ibadah, bertahan lebih baik ya. Ustazah, sedekah subuh boleh kasih makanan kucing, kasih makanan ayam. Ya, ambil gula taruh di lubang semut boleh. Yang penting di waktu subuh ya. Nah, sedekah subuh diserahkan ke orang tua boleh. Intinya, coba aku jelaskan lagi sedekah subuh ya, sambil teman-teman tap-tap layarnya ya. Bagi yang baru mampir. Jadi gini guys, sedekah subuh itu adalah sedekah yang dikumpulkan di waktu subuh. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Kalau kita punya uang, kita masukkan aja ke celengan 2000 ya. 2000, 2000, 2000, 2000. Nanti di siang hari, di hari-hari yang lain kalau udah numpuk, boleh kita pakai traktir makan kawan, kasih makan teman, kasih makan kucing, kasih orang tua, kasih anak, kasih non muslim, ke pengis, ke tukang parkir, dilebihkan, boleh, nggak masalah. Nah itu adalah sedekah subuh, karena kan kita nggak kumpulkan di rumah. Kecuali kalau teman-teman ke masjid, boleh ditaruhkan ke kotak amal yang ada di dalam masjid ya. Tidak hanya berbentuk uang ya, sekedar teman-teman misalnya ngasih makan kucing, itu nggak ada masalah ya. Ustazah, kalau sedekah penghasilan apa bisa dijadikan sedekah subuh? Zakat beda dengan sedekah. Kalau zakat jumlahnya terukur dan nggak boleh ke sembarang orang ya. Pisahkan zakat dan sedekah, pisahkan ya. Ustazah, sebentar ya. Oke. Kalau sedekah penghasilan udah aku jawab. Sedekah subuh tuh boleh ke siapapun ya. Ustazah, kapan puasa Yaumul Bid? Puasa Yaumul Bid itu Sabtu, Minggu dan Senin. Sabtu, Minggu dan Senin. 6, 7, 8 September. Ini kan hari Kamis, ini hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu dan Senin ya. Itu adalah puasa Yaumul Bid ya. Lakukanlah puasa Yaumul Bid. Teman-teman niatnya sengaja aku puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Sabtu, Minggu dan Senin ya, guys. Ustazah, suami nggak kerja, tidak menafkahi istri, bolehkah minta cerai? Secara hukum boleh. Coba dibaca buku nikahnya. Ketika suami tidak menafkahi berbulan-bulan berturut-turut, maka istri kalau nggak ridho boleh menggugat. Tapi kalau ridho lebih bagus ya. Ustazah, oke aman ya teman-teman. Jadi itu sesuatu yang dibolehkan. Karena gini Mbak, kalau Mbak nggak ridho, selama dia tidak menafkahi, selama itu dah dia berdosa. Daripada dia berdosa, kita akhiri supaya dia tidak melakukan dosa lagi kan gitu. Ya tapi ini bukan rekomendasi ya guys. Ustazah,
Mbak Yanti, iya Mbak Yanti, nggak apa-apa ya. Ustazah, kalau puasa tengah bulan boleh nggak cuma 2 hari? Boleh, nggak ada masalah ya. Boleh nggak cuma 2 hari? Boleh ya. Ustazah, sedekah subuh lupa kesiangan, nggak apa-apa. Itu karena belum terbiasa aja. Besok lagi sedekahnya kalau mau ngejar sedekah subuh. Ustazah, waktu subuh habisnya jam berapa? Jadwal azan subuh itu dengan waktu habis setiap daerah beda-beda sih. Coba teman-teman lihat jadwal subuh di wilayah masing-masing karena kita berada di dunia yang cukup berbeda. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, bagaimana antara takdir dan jodoh? Bagaimana mengetahui apakah itu baik atau tidak? Ta'aruf dong, coba ya prinsip-prinsip ta'arufnya itu diiakan kerjanya apa, sebelum dia nikah dia bawa hutang atau enggak, dia bakal tinggal di rumah mertua atau tidak. Kita juga sampaikan kita itu kerja, kemudian kita mau dimutasi ke sana ke sini dan seterusnya. Itu bisa dilihat dalam ta'aruf ya, teman-teman ya. Dunianya sama, waktunya berbeda, benar ya. Ustazah, sedekah subuh diberikan kepada orang setiap bulan orang yang sama, boleh. Tapi alangkah bagusnya disebar karena semakin banyak orang yang senang dengan sedekah kita, semakin berkah hidup kita. Oke. Ustazah, sedekah subuh waktunya sampai habis waktu subuh. Ya, pokoknya sedekah subuh itu sampai habis waktu subuh. Iya Mbak Nur Kurotul ya. Ustazah, saya dosa nggak pisah ranjang sama suami. Saya dosa nggak tidur pisah ranjang tapi suami saya tetap transfer karena suami saya nggak mau tinggal sama saya. Kalau Mbak ridho nggak masalah. Pokoknya pisah ranjang tuh selagi dia masih dalam naungan nikah. Kalau mereka sama-sama ridho nggak masalah. Tapi ada salah satunya yang nggak suka, maka yang tidak menyukai itu adalah berdosa. Ya. Ustazah, setiap melihat suami mengaji tapi tidak pernah mendengar suaranya, bolehkah kita menegurnya? Boleh, Bang. Setahu aku kalau baca Al-Quran itu suaranya kuat-kuat, Bang. Ya, karena kita membaca Quran itu harus dilafazkan. Kenapa? Karena bukan harus sih, sangat dianjurkan melafazkan gitu ya. Karena bacaan Al-Quran itu kita perlu menyuarakan. Kita perlu ngecek makharijul huruf kita. Yang mana tha, yang mana kho, yang mana ha, yang mana za, dan seterusnya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Bolehkah sedekah subuh untuk makan-makan orang kantor? Bebas Mbak, sedekah subuh itu bebas aja Mbak. Mbak mau kasih buat siapapun bebas aja ya. Oke. Ustazah, kalau kena sihir kayak muntah darah gitu boleh nggak berobat sama orang pintar? Rukyah boleh, rukyah aja Mbak. Rukyah aja, ingat sihir itu ada. Bentuknya bisa muntah darah, mimpi tengah malam ya, bayi suka nangis-nangis ya, kemudian kita suka usaha yang tadinya sukses mendadak bangkrut. Itu bisa dengan rukyah mandiri aja dulu. Ya, Mbak ambil wudhu, lalu pakai pakaian yang tidak terlalu mencolok atau pakai mukena, siapkan air di depan, lalu Mbak baca ayat-ayat rukyah. Apa ayat rukyah? Di antaranya adalah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, Al-Baqarah 284 sampai 286, kemudian Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Lalu Mbak hembus airnya, Mbak minum. Usahakan dari rumah ya, lakukan terus setiap hari kalau udah terdampak. Bagi teman-teman yang belum terdampak sihir, tidak harus mengerjakan itu setiap hari ya. Sekali seminggu cukup sih teman-teman ya. Oke, gitu ya. Ustazah, nah jadi itu dia ayat-ayat rukyah ya. Nah nanti teman-teman kita kalau mereka sudah pada bangun nanti dicatatin ya. Ustazah, sebentar ya pelan-pelan ya. Doa istikharah selain minta petunjuk apalagi ya? Nggak ada. Istikharah itu hanya kalau kita meminta petunjuk atas keraguan kita. Oke, Ustazah, zakat penghasilan itu 2,5% apakah wajib? Wajib. Wajib 2,5%. Boleh dikasih ke fakir miskin. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi uangnya nggak cukup. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, ini dia ya teman-teman rukyah mandiri itu aku sematkan ayat-ayat rukyah ya. Saya sedekah lebih banyak kepada saudara kandung. Apakah sah? Sah kok. Sedekah itu sesuatu yang kita berikan kepada orang lain dengan niat karena Allah tanpa melanggar syariat ya. Ustazah,
Ustazah, oke, itu dia ayatnya udah aku sematkan di bawah. Ayatnya udah aku sematkan di bawah ya. Ruqyah mandiri, oke. Ustazah, apa yang dibaca setelah Al-Fatihah setelah sholat hajat? Bebas aja. Ayat pendek itu bebas aja mau baca ayat apapun ya, teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke, sebentar ya. Ayat pendek itu bebas aja sih, ya. Ustazah, nah ini dia ayat-ayat ruqyah. Teman-teman coba ketik aja, screenshot aja. Dibaca itu ya ketika teman-teman mau ruqyah ya. Ustazah, qobliyah dulu atau fajar dulu? Oke, aku jelaskan tentang rawatib ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir dan baru lihat aku sekarang boleh klik foto di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini ya guys. Ustazah, sholat fajar itu sama dengan qobliyah subuh. Sama aja guys ya. Setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Rasulullah pernah bersabda bahwa ada dalil rokaatanil fajar khairum minat dunia wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi sama aja. Kalau bisa pokoknya jangan tinggalkan sholat fajar ya. Jangan tinggalkan ya teman-teman ya. Ustazah, zakat mal sebaiknya kita serahkan pokoknya ke fakir atau miskin deh. Fakir orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah Ustazah, merawat orang tua yang sakit pahalanya besar yang mana dibanding tahajud? Merawat orang tua yang sakit. Karena itu wajib sementara tahajud hukumnya sunnah ya. Oke, kalau wanita yang menafkahi keluarga nggak apa-apa kalau dia ridho. Fatimah istri dari Ali bin Abi Thalib itu sepanjang hayatnya membantu keuangan keluarga. Jadi kalau teman-teman ada yang bekerja mencari nafkah untuk keluarga itu Fatimah. Dan sebaliknya ada yang lebih mapan bahkan daripada suaminya. Itulah Khadijah. Ada yang cuman makan uang suami aja. Itulah Sayyidatina Aisyah. Semuanya berhak masuk surga. Siapapun teman-teman di sini mau gaya Aisyah yang cuman nafkah suami atau Fatimah yang kemudian membantu keuangan suami atau mungkin Khadijah lebih mapan dibanding suami. Siapapun posisi kita, kita berhak masuk surga. Di sini banyak Fatimah atau Aisyah di sini guys ya. Kayak banyak Aisyah lah di sini ya. Oke, gitu ya. Ustazah, sedekah subuh untuk diri sendiri boleh nggak? Sedekah subuh memang untuk diri sendiri dong. Ya kita sedekah udah. Ya Allah saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku. Untuk diri sendiri ya Allah panjangkan usiaku. Ringankan beban siksaku dan seterusnya. Itu bisa ya. Ustazah, oke, zakat mal dikasih ke orang tua nggak boleh. Zakat nggak boleh ke orang tua guys. Tapi kalau sedekah boleh guys ya. Oke. Ustazah, kalau tahajud dan subuh lampu dalam kondisi remang-remang nggak apa-apa. Yang penting buka matanya, buka bibirnya. Karena kalau sholat jangan tutup mata, tutup bibir. Sholat itu buka matanya, buka bibirnya sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita ya. Oke, Ustazah, fajar itu dilaksanakan jam berapa? Setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Nama lainnya adalah qobliyah subuh. Sengaja aku sholat sunat qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, sengaja aku sholat qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke, Ustazah, sebentar ya. Gitu ya, aman ya teman-teman ya. Nah teman-teman yang baru mampir, coba follow aja akun ini. Kalau tentang zakat ini aku sering jelaskan di ceramah-ceramahnya aku atau bisa pergi ke channel YouTube aku juga. Kalau suami lebih sayang sama ibunya, hampir nyampur, ibunya jahat banget sama istrinya. Coba dibuka aja matanya dengan diselesaikan ya. Kalau seandainya kira-kira mendatangkan dosa buat kita boleh diakhiri. Tapi selagi masih bisa selesaikan, selesaikan. Oke ya. Oke. Oke. Mantap Ustadz Jahat jelas ceramahnya. Oh salah ketik tuh guys. Mantap Ustadz Jahat pula geng aku dibilangnya geng. Itu salah ketik mbak. Ustazah gitu ya teman-teman ya. Oke sebentar. Ustazah sholat rawatib boleh. Ya aku jelaskan sholat rawatib ya teman-teman ya. Pelan-pelan kalau sholat rawatib ini harus pelan-pelan ya Mbak Tini ya. Oke pelan-pelan aja. Rawatib itu adalah sholat sebelum dan setelah sholat fardu. Qobliyah dan ba'diyah.
Ya, dikerjakan kapan ya? Nah, dikerjakan kapan? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ya, aku ulang ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Ada 5. Ya, berarti 12 rakaat ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Siap Mbak Balkis ya. Siap pengen ketemu Ustazah, yakin nanti gagal move on loh. Ya nggak tidur 7 tahun. Canda ya guys. Oke Ustazah kalau dulu nggak pernah sholat apakah harus dikodo? Kalau ingat jumlahnya bisa. Kalau nggak ingat segera bertaubat ya. Oke Ustazah kalau kita sholat di masjid ketinggalan 1 rakaat gimana caranya? Ikut aja imam. Misalnya sholat zuhur nih. Ketinggalan 1 rakaat, ya ikut aja yang 3 rakaat. 1, 2, 3. Nanti imamnya salam kanan, salam kiri kan. Nah kita langsung berdiri ya. Kita langsung berdiri nambah hutang 1 rakaat lagi ya. Ustazah, kalau sholat syuruk dari sholat subuh jangan tidur dulu apa gimana? Kalau mau dapat pahala haji dan umroh jangan tidur. Ya siapa yang sholat subuh di masjid? Jadi dia harus di masjid ya guys. Lalu dia iktikaf, dia nggak pulang sampai datang waktu syuruk. Jadi di masjid atau di musola, kemudian dia duduk tenang di masjid atau di musola, dia zikir, dia baca Quran, dia sholawat, dia berdoa, dia ingat kekurangan diri gitu ya. Lalu kemudian sampai datang waktu syuruk. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh di masjid. Itu pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh. Oke? Dengan syarat dia harus di masjid ya. Kalau mau dapat pahala haji dan umroh ya. Oke, Ustazah, sholat merem agar bisa khusyuk, jangan. Sholat itu buka matanya, buka bibirnya. Sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Ya, jadi sholat itu dalam fikih sunnah Said Sabiq, kalau teman-teman tutup mata dan tutup bibir itu makruh. Jadi bagusnya buka matanya, buka bibirnya, sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita. Kalau sholat syuruk dilakukan di rumah, dia nggak dapat pahala haji umroh. Dia cuma dapat pahala syuruk aja. Kalau mau dapat pahala haji dan umroh harus dengan subuh ke masjid ya. Ustazah, oke sebentar ya. Masjid dekat rumah beda imamnya. Satu pakai kunut, satu enggak. Ikut imam. Kalau imam kunut, kita kunut. Kalau imam enggak kunut, kita kunut. Ikut imam. Gak usah dipikirin, yang penting ikut imam ya. Ustazah, bersentuhan wudhu dengan suami batal enggak? Ada 3 pendapat ulama. Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Aku ulang ya. Imam Syafi'i bilang batal. Imam Hanafi bilang tidak batal. Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Ya, terserah teman-teman mau pilih yang mana, ya kan? Ustazah kok masuk ya? Apanya yang masuk? Masuk kemana? Oke. Ustazah, oke sebentar ya. Syuruk itu oke gitu ya. Syuruk itu kalau dikerjakan di rumah boleh, tapi nanti nggak dapat pahala haji umroh. Dia dapat pahala syuruk aja. Kalau mau dikerjakan dapat pahala haji umroh, harus dengan di masjid dan iktikaf di masjid ya. Ustazah, syuruk itu sekitar 1,5 jam dari azan subuh ya. Oke, syuruk ini banyak yang belum tahu ya. Dulu di Pekanbaru ini susah guys. Ya sekarang alhamdulillah semua masjid-masjid kami udah kebuka. Jadi masjid itu dibuka dari subuh, ditutup di waktu syuruk. Karena kita udah syiarkan terus. Ya siapa yang sholat subuh 2 rakaat lalu dia itikaf sampai syuruk, pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh. Tidak harus tiap hari, sekali seminggu, sekali sebulan cukup kok ya. Ya jadi suruh harus itikaf di masjid kalau mau dapat pahala haji dan umroh ya. Ustazah, oke sebentar ya. Di kampung saya wanita dilarang masuk masjid. Ya udah mau gimana kan. Padahal perempuan tidak dilarang ke masjid, tapi juga tidak diharuskan ke masjid. Ada dalil izasta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dzulahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Harusnya perempuan dibolehkan ke masjid apalagi situasi yang aman seperti sekarang ya. Ustazah, oke, sholat 5.30 qobliyah subuh lalu zikir langsung
Kalau sholat dah 5.30, sholat qobliyah, lalu lanjut zikir. Atau langsung sholat subuh, langsung aja sholat subuh. Nanti zikirnya setelah subuh juga bisa ya. Ustazah, adakah qobliyah asar? Ada sih, tapi tidak sunnah muakkad. Dia sunnah biasa. Namanya sunnah ghairu muakkad. Oke. Ustazah, oke, sebentar ya. Sebelum saya lihat live Ustazah, saya sholatnya banyak yang salah. Nggak apa-apa. Yang lalu biar berlalu ya. Ke depan kita perbaiki ya. Oke, aman itu. Banyak juga yang kemarin bilang, seumur hidup saya sholat witir itu pakai kayak sholat maghrib katanya. Jadi witirnya itu pakai tahiyat awal guys. Padahal witir tidak pakai tahiyat awal ya kan. Nah, Ustazah, jika sholat subuh kesiangan, bangun jam 5:30, apa masih bisa qobliyah subuh? Tergantung waktu subuh di daerah masing-masing. Jika waktu subuhnya masih ada, masih bisa qobliyah subuh. Tapi kalau waktu subuhnya sudah mau habis, fokus ke sholat subuh aja. Karena qobliyah subuh bisa dilakukan selagi masih ada waktu subuhnya. Oke, gitu ya. Oke, saya mau tanya, saya udah ditinggal 10 tahun tidak dikasih nafkah. Saya mau nikah lagi, boleh nggak? Mantap ini. Oke, tunggu ya guys, tunggu 7 tahun ya. Aku bahas nanti ya tentang beliau ini udah ditinggal 10 tahun. Terus beliau dapat nih yang terbaru nih, ngalah-ngalahin Mbak Tini nih, ya kan? Lalu boleh nggak nih beliau nih nikah lagi? Oke, kita bahas ya, tunggu kejap ya. Oke, kita bahas ya guys. Jadi gini ya teman-teman. Tunggu dulu guys. Mantap ya. Mantap ini. Ya, jadi gini guys. Beliau ini udah ditinggal 10 tahun tidak dinafkahi. Tapi beliau pengen nikah lagi nih. Nah, mantap Bu, aku juga mau. Gimana ceritanya ini? Oke, nah boleh nggak dia nikah lagi? Tergantung kemarin suaminya itu ngapain pas pergi. Karena proses talak itu hanya terjadi karena beberapa hal ya. Yang pertama suaminya ngomong talak. Yang kedua mbaknya yang menggugat. Yang ketiga salah satunya murtad. Yang keempat salah satunya meninggal. Nah pertanyaan aku waktu dia pergi dia ngomong talak nggak? Kan gitu. Kalau seandainya dia nggak ngomong talak, mbak nggak boleh nikah dengan orang lain. Maka caranya gimana kalau mau nikah? Mbak harus gugat dulu dia ke pengadilan. Lalu kemudian keluar surat cerai baru mbak boleh nikah dengan yang baru. Karena ketika dia pergi kemarin dia tidak mengucapkan kalimat talak, mbak masih sah istri dia. Ya. Karena talak itu cuma terjadi dengan beberapa hal. Suami ngomong talak, istri yang menggugat, salah satunya murtad atau salah satunya meninggal. Iya kan? Nah gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, qobliyah subuh apa bisa dilakukan setelah azan? Qobliyah subuh itu memang harus azan dulu guys. Ya, memang qobliyah subuh itu harus azan dulu ya, harus azan dulu ya. Oke, tapi dia udah ngomong cerai. Kalau dia udah mau ngomong cerai, udah berarti mbak boleh nikah dengan orang lain. Cie ya. Ustazah, subuh itu batas waktunya jam berapa? Batas waktu sholat subuh itu sampai cahaya merah ada di langit. Setiap daerah berbeda. Ya, oke gitu ya. Siap Mbak Yani. Ustazah, oke sebentar ya. Saya pernah ditegur orang karena sholat duha 4 rakaat dan hanya 1 kali tahiyat akhir. Nggak masalah, kenapa harus ditegur? Nggak masalah kok. Ya cuman tidak pakai tahiyat awal. Boleh kok, nggak masalah ya. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat. 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Mungkin orang itu belum paham aja bahwa sholat sunnah bisa dikerjakan 1 kali salam ya. Oke, Ustazah kalau mencuci muka, menghilangkan minyak di muka, masih wangi wudhu atau mandi besar, apakah sah? Masih wangi wudhu. Apa ini maksudnya? Masih wangi wudhu. Gimana ceritanya? Coba ditulis lagi ya Mbak. Ustazah, subuh bisakah dilaksanakan qobliyah subuh bisakah dilaksanakan lepas sholat subuh? Nggak bisa. Yang namanya qobliyah harus sebelum sholat fardu ya. Sebelum sholat fardu ya. Oke, apakah bisa witir 1 rakaat? Bisa. Oke, cara witir boleh. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Agar teman-teman dapat video terbaru dan ikut live terbaru dari kita ya. Cara witir ya guys. witir ya, sebentar. Witir itu bisa dikerjakan 1 rakaat dan 3 rakaat.
Dia dikerjakan dari habis isya sampai azan subuh. Yang penting cuman boleh 1 kali dalam 1 malam. Dia tidak boleh dikerjakan 2 kali dalam 1 malam. Contoh ya teman-teman. Habis isya teman-teman ba'diyah isya. Setelah ba'diyah isya lalu kemudian teman-teman witir. Boleh. Tengah malam mau tahajud boleh nggak? Boleh. Tapi nggak boleh witir lagi. Bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat. Kalau mau 3 rakaat 1 kali salam boleh. Contoh. Sengaja aku sholat sunat witir. 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri. Rakaat kedua berdiri. Rakaat ketiga tahiyat akhir. Jadi witir nggak ada tahiyat awal. Ya, witir itu sunnah muakkad. Waktunya adalah azan subuh. Misalnya azan subuh jam 4:30. Teman-teman baru bangun jam 4:10. Masih bisa witir. Walaupun cuma 1 rakaat aja. Witir jangan ditinggalkan. Karena wasiat dari baginda Nabi. Jangan kalian tinggalkan 3 perkara di dunia ini. Pertama sholat witir. Yang kedua sholat duha. Dan puasa yaumul bid ya. Witir itu bagus ya. Kalau nggak tahajud nggak apa-apa. Yang penting witir ya. Karena hukumnya sunnah muakkad ya. Ustazah, bagaimana cara bayar hutang sholat subuh kalau ingat nggak ada kodo kalau lalai? Ya, nah tetap berdosa mbak, tetap berdosa mbak. Mau kodo pun kita tetap berdosa. Kalau kita lalai mau kita kodo sampai ini ya apalagi kalau kita meremehkannya ya. Ustazah, kalau ngasih uang sama orang tua tapi uang dari koperasi karena saya pengen banget ngasih uang. Koperasi itu syirkah dalam agama Islam itu boleh sebenarnya selagi tidak ada unsur riba ya. Ustazah kalau lagi junub belum mandi apa boleh sedekah subuh? Nggak masalah ya. Ustazah sedekah subuh nggak masalah ya. Sholat witir bacaannya sama kayak sholat biasa sama mbak. Mbak kan sholat maghrib kan 3 rakaat tuh mbak. Sholat witir juga 3 rakaat tapi nggak kayak sholat maghrib mbak. Jadi rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, tahiyat akhir. Jadi berdiri terus hanya ada tahiyat akhir. Nanti rakaat 1, 2 dan 3 semuanya baca ayat pendek ya mbak. Oke aman ya teman-teman ya. Ustazah sebentar ya. Kalau di talak 3 lewat wawa tetap sah ya, tetap sah ya, talak 3 tetap sah. Walaupun dia cuman ngomong, udahlah aku nggak mau lagi sama kamu atau dia ngomong ke orang tua kita itu tetap sah ya. Ustazah, witir bisa 3 rakaat, 2 dan 1 boleh nggak jadi masalah ya. 2 dan 1 boleh nggak jadi masalah ya. Ustazah sebentar ya. Oke. Sholat witir baca surat pendeknya 3 kali. Benar. Jadi kalau dia 3 rakaat, nih sengaja aku sholat sunat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, 2 berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Rakaat 1, 2, 3 semuanya baca ayat pendek. Itu beda dengan sholat fardu. Kalau sholat fardu ayat pendeknya cuma rakaat 1 dan 2 aja. Sementara sholat witir ayat pendeknya 1, 2 dan 3. Semua sholat sunnah ayat pendek dibaca semua. Dia tidak sama kayak sholat fardu. Yang sholat fardu itu rakaat 1 dan 2 aja kan ayat pendeknya. Oke, habis duha boleh nggak sholat taubat? Boleh, nggak masalah. Teman-teman, aku cuekin komentar sebentar. Aku jelaskan 5 jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun. Ya, 5 jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun. Sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Itu mau dikerjakan habis duha boleh, jam 2 siang boleh, jam 3 siang boleh, tengah malam boleh, bebas. Ya, nah ini teman-teman lakukan. Jadi nggak ada bingung lagi, Ustazah sholat hajat kapan? Ustazah sholat taubat kapan? Nggak ada bingung lagi ya, karena sholat ini bisa dilakukan kapanpun. Caranya gimana? Kayak sholat subuh aja. Misalnya nih, sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat seperti biasa kayak sholat subuh. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Caranya gimana? Nah ini teman-teman aku sampaikan. Semua jenis sholat kalau teman-teman kerjakan 2 rakaat caranya sama kayak sholat subuh. Gak ada bedanya. Caranya sama kayak sholat subuh. Gak ada bedanya.
Ya, sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nggak ada bedanya guys, sama aja kok. Bedanya cuma niat saja ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Aman ya guys. Kalau sholat taubat suratnya bebas. Surat atau ayat Al-Qur'annya bebas aja. Ya. Khusus saja sedekah subuh niatnya doang yang beda. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, oke, aman ya teman-teman ya. Nah, sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak gitulah. Khusus saja sholat duha digabung dengan sholat taubat, digabung gimana? Nggak boleh lah digabung. Tapi kalau setelah sholat duha lalu kemudian sholat taubat boleh. Tapi digabung ya nggak boleh lah. Oke, Ustazah, cara minta maaf kepada orang yang nggak tahu di mana keberadaannya. Coba berdoa, Allahumma fili walahum. Ya Allah ampuni dosaku dan dosanya. Allahumma fili walahum. Ya Allah ampuni dosaku dan dosanya. Ya, oke, siap Mbak Muji ya. Nah, kemudian sebutkan kebaikannya. Kalau seandainya ada orang yang dekat dengan dia, sampaikan salam kita kepada dia. Ya, ini dia doanya ya. Allahumma firli walahum. Ya Allah ampuni dosaku dan dosanya. Oke ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Aman ya guys. Sehat selalu ya. Mantap. Ustazah, sedekah subuh dikumpulkan di celengan lalu diberikan. Memang seperti itulah sedekah subuh. Ya, dikumpulkan di rumah 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Lalu kemudian diserahkan kepada yang berhak menerimanya. Ya, Ustazah, kolesterol dan asam darah tinggiku sembuh. Mau pesan madu lagi? Boleh. Nanti pesan madu lagi, harganya masih mantap untuk pagi ini ya. Oke, Ustazah, saya tadi nggak kerja sholat subuh ketiduran. Apakah bisa saya kerjakan 2? Sekarang aja nih sholat subuh. Sholat subuh itu dimanapun kita terbangun kita sholat. Di jam berapapun walaupun udah telat wajib sholat ya. Ustazah, sebentar. Apa beda niat wudhu menghilangkan hadas besar dan niat mandi bersih? Ya beda dong. Kalau kita wudhu, sengaja aku berwudhu mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Kalau mandi junub, sengaja aku mandi junub mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Oh iya, sholat sekarang. Ya sekarang lah, jangan nunggu waktu duha ya. Oke, aman ya guys. Siap ya. Ini doa ya. Ustazah, kalau kita buka toko hasil pinjam dari bank, gimana aturannya Zah? Tetap keluarkan zakatnya. Lain kali jangan minjam bank lagi ya, karena itu termasuk riba. Tetap keluarkan zakatnya. Cari berapa untungnya per bulan. Ya, keluarkan zakatnya 2,5% ya. Misalnya nih untungnya profitnya berapa? Kali 2,5%. Misalnya 20 juta. Ya udah berarti ada 500.000 yang harus dizakatkan. 2,5% ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Dah. Sholat duha jam berapa? Sholat duha itu dari azan subuh lebih kurang 2,5 jam dari azan subuh ya. Lebih kurang 2,5 jam dari azan subuh sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Sampai 1 jam menjelang azan zuhur. Jam berapa tadi mulai Za? Jam 6-an ya. Ustazah, sebentar. Wudhu di kamar mandi nggak ada masalah ya. Wudhu di kamar mandi nggak ada problem. Yang penting pastikan teman-teman tidak melakukan yang namanya terkena najis. Oke ya. Ustazah, perempuan boleh ke masjid? Boleh. Ada dalil hizasta'zana nisa akum fil lail ilal masjid fa'dzulahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Ya, boleh tapi jangan tabarruj ya, jangan berlebih-lebihan ya. Datang bulanku sudah lancar Zat setelah 3 bulan tersendat. Wah, ini madu.